Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, semangat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan belajar dan bermain kita di bab yang pertama, masih bersama Pak Amiril, guru biologi SIPA SMA Islam Plus Askia. Jadi ini masih dalam bab yang pertama, yaitu biologi sel di subtopik transportasi zat atau perpindahan zat pada sel yang melintasi suatu selaput atau membran. Nah, jadi proses perpindahan zat yang melewati membran, kemarin sebelum ini sudah kita bahas bagaimana struktur membran sel, dan ternyata membran sel itu bisa dilewati oleh zat. Transportasi zat yang melewati membran sel yang sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya itu ada 4 macam. Secara garis besar sebenarnya ada 2 macam, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Kalau dia transportasi yang pertama, yaitu transportasi aktif, dikatakan aktif karena dalam transportasi atau perpindahannya membutuhkan energi berupa ATP. Sementara yang pasif, dia dikatakan pasif karena tidak membutuhkan energi dalam perpindahan zat tersebut. Nah, jadi yang transportasi zat secara pasif itu antara lain ada difusi dan osmosis yang mungkin sudah sering Ananda dengar semuanya. Kalau yang aktif, dia ada nanti pompa ATP atau pompa ion, juga endositosis dan eksositosis. Nah, jadi kita bahas yang pertama, yaitu difusi. Ini merupakan bagian dari transportasi zat secara pasif. Nah, jadi difusi ini berlebih enak mengingatnya, ingat saja ditire. Difusi itu pergerakan zat atau transportasi zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dari hipertonik ke hipotonik. Jadi sebenarnya sebelum kita lanjut, tujuan dari transportasi zat yang melintasi membran sel itu, tujuannya bagaimana agar konsentrasi zat menjadi isotonis atau sama konsennya atau kekentalannya atau sama dia komposisinya. Nggak ada yang lebih encer, nggak ada yang lebih kental begitu. Nah, jadi difusi ini dia saya ulangi, difusi itu yang berpindah, yang pertama harus kamu ingat, tidak terlalu bingung-bingung, difusi itu yang berpindah kalau tidak gas, molekul gas, bisa juga partikel atau zat terlarut. Nah, misalnya kamu mau membuat sirup, itu kan boleh airnya ada di dalam cangkir atau gelas, dimasukkan sirupnya, atau sirupnya duluan baru taruh air, tambah lagi es begitu ya. Jadi kalau itu diaduk, jadi lama-lama air yang tadinya bening setelah diaduk dengan campuran sirup berubah menjadi warna sirup yang dibuat. Artinya dalam hal ini sirup yang merupakan partikel zat terlarut, dia memiliki konsentrasi atau kadar yang lebih kental dibandingkan dengan air. Mana lebih encer, air atau sirup? Air. Tapi sirup dia masuk menguasai atau lebih kuat daripada air. Dalam hal ini airnya kalah. Jadi pergerakan dari konsentrasi yang kental ini ke konsentrasi yang encer, atau dari hipertonik ke hipotonik, atau dari yang tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak, dinamakan dengan difusi. Selain sirup, misalnya tinta masuk ke air, warna airnya hilang, tintanya menguasai, itu juga difusi. Atau misalnya, mana lebih banyak oksigen di dunia ini atau di paru-paru kalian? Nah, ya tentu saja di dunia ini. Tapi arah masuknya bagaimana? Arah masuknya tetap saja oksigen yang banyak di dunia ini masuk dari hidung ke paru-paru kita. Jadi di paru-paru itu nanti setelah dia dari hidung ke tenggorokan atau trakea, bercabang ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, dan sampai di alveolus terjadi difusi.
Nah, kenapa tidak osmosis? Yang pertama tadi ingat, difusi yang berpindah itu adalah molekul gas atau zat terlarut. Nah, sementara osmosis nanti air, kan kita tidak menghirup air, kita menghirup udara. Nah, jadi makanya istilahnya di alveolus itu pertukaran gas difusi dari konsentrasi yang banyak di udara ke yang sedikit di tubuh kita atau di paru-paru, begitu ya. Nah, jadi syarat satu partikel atau molekul dapat melewati membran dengan cara difusi sudah kita buat di sini. Dia harus berukuran kecil karena kalau berukuran besar nanti masuk ke transportasi aktif. Kemudian sederhana dan yang terakhir dapat larut di dalam air. Itu dia syarat partikel atau molekul yang melewati membran. Nah, itu untuk difusi. Nah, kemudian yang kedua osmosis, ini yang mesti kamu ingat. Oreti, osmosis pergerakannya dari rendah ke tinggi. Berarti dari konsentrasi hipotonik ke hipertonik, dari yang encer ke pekat atau kental. Namun yang mesti kamu pahami, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalau osmosis yang berpindah itu pelarut air melewati membran semipermeabel. Jadi kalau difusi tadi yang berpindah molekul gas atau zat terlarut, sementara osmosis air atau pelarut. Misalnya ada kentang direndam dalam suatu bejana yang berisi air. Setelah kita biarkan beberapa waktu, nanti kentangnya bisa bengkak, membesar, tapi lunak. Kenapa? Karena air yang ada dalam bejana itu masuk ke dalam kentang yang memiliki cairan sel yang lebih kental daripada air. Jadi ketika air masuk ke dalam cairan sel, itu dia mengisi atau membuat kentang menjadi lebih lunak dan besar. Nah, jadi itu osmosis. Nah, kemudian yang ketiga transportasi aktif, pompa ATP. Nah, jadi transportasi aktif atau pompa ATP yang melibatkan energi, di biologi satuan energi itu ATP, yang merupakan pergerakan atau perpindahan molekul zat yang melewati membran dengan menggunakan energi. Ini sudah Bapak sampaikan di awal, aktif karena dia menggunakan ATP. Oke, jadi kalau endositosis dan eksositosis ini perpindahan zat. Yang perlu kita garis bawahi dan poin pentingnya, endo itu artinya ke dalam, berarti endositosis pergerakan zat dari luar ke dalam. Eksositosis, ekso itu artinya keluar, berarti perpindahan zat dari dalam keluar. Jadi endo dan ekso itu adalah tujuan perpindahan zatnya. Nah, jadi mereka nanti melewati membran lipid bilayer yang sudah kita bahas kemarin. Membran sel yang strukturnya fosfolipid bilayer, dua lapis struktur fosfat dan lemak, gitu ya. Nah, jadi ini dia ada gambar eksositosis dan endositosis. Nah, jadi ada endositosis pada sel amuba. Endositosis itu tadi pergerakan zat dari luar ke dalam, amubanya mau makan. Kalau yang mau dimakan amuba itu adalah zat padat, biasanya nama endositosisnya dinamakan dengan fagositosis. Tetapi kalau dia benda cair, nah atau benda tapi kecil-kecil gitu, itu namanya pinositosis. Jadi itu untuk transportasi zat. Kemudian kita bahas sedikit sintesis protein. Sintesis protein ini akan kita bahas secara rinci nanti di kelas 12. Sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam struktur dan bentuk sel yang ada organel-organelnya. Kemarin kartu asnya apa? Ya, betul. Do, re, mi, fa, sol, la, se, go, mi, tu. Minum tua. Minum tuanya aja kalian yang ingatkan. Nah, jadi di antara do, re, mi, fa, sol, la, se, go, mi, tu ada organel yang bernama ribosom. Ribosom itu adalah pabrik protein atau tempat terjadinya proses sintesis protein yang akan kita bahas sekilas ini. Nah, ini adalah gambar proses sintesis protein, ya. Jadi gambar sintesis protein ini dia ada nanti gambar nukleus. Coba kalian lihat keterangan gambarnya. Gambar nukleus ini yang besar yang ada di dalamnya DNA dan RNA. Kemudian yang di luar lingkaran biru ini, yang kecil yang ada nukleusnya ini ada sitoplasma atau cairan sel. Nah, jadi secara garis besar sintesis protein yang terjadi di ribosom ini terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Apa itu transkripsi? Nah, transkripsi itu penyalinan basa-basa